salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga tercurah kepadanya rahmat. Terima kasih sebelumnya pada kesempatan ini saya telah pada manajemen Sabit saya diundang untuk ikut tergabung pada kesempatan kegiatan hari ini. Sebenarnya bunda-bunda saya itu bukan siapa-siapa. Saya ini hanyalah seorang ibu yang diamanahkan Allah mempunyai anak inklusi atau spesial. Saya maaf ya, saya orangnya sensitif banget, gampang ngilu, baperan. Sebelumnya di sini saya akan menceritakan perjalanan Rizky yang mungkin ya bunda-bunda. Saya menceritakan sedikit pengalaman saya sebagai seorang ibu yang punya anak inklusi. Rizky itu saya mamanya Rizky dari SD Sabit ini juga. Sekarang kebetulan anak saya sudah SMP di Generasi Rabani. Anak saya dari saya seorang istri TNI yang mana saya aktif di kegiatan organisasi Persib, sehingga saya sibuk. Jadi bagaimana anak saya itu supaya bisa saya sosialisasikan di samping saya berkegiatan, anak saya tidak di rumah saja. Dari umur 2,5 tahun itu sudah saya masukkan ke dalam PAUD, playgroup gitu, dan perkembangannya alhamdulillah biasa-biasa aja dan baik-baik aja. Kemudian menginjak SD, kita naik ke SD itu saya masukkan ke dalam sekolah konvensional, yang mana dalam sekolah SD itu satu guru dengan 30 bahkan 25 murid ya. Semester 1 perkembangannya biasa-biasa aja, normal. Kemudian menginjak ke semester 2 itu saya selalu dipanggil sama gurunya. Dan kalau saya jemput pulang sekolah itu, kenapa Rizky orang lain sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya tapi dia terlambat selalu. Jadi saya dipanggil selalu sama guru kan, bunda ini kenapa Rizky-nya gini. Oh iya pak, udah saya bantu anak saya. Lama-lama kan saya kepikiran kenapa anak saya ini seperti ini kan. Menginjak kelas 2 semester 1 terus begitu saya selalu dipanggil. Akhirnya saya ini berarti sekolahnya nggak bagus mungkin buat anak saya harus cari sekolah yang mengutamakan karakter dia, mungkin potensi dia yang harus saya gali. Saya pindah ke sekolah SD lain, swasta, itu Islamik sekolahnya. Di situ perkembangannya lumayan, dari kelas 3 ke 4, anak saya udah mulai grafiknya meningkat, karena di situ gurunya kan 1 orang guru 5 murid cuma. Jadi kan mungkin anak saya lebih terkontrol dan diperhatikan. Karena tadi kembali lagi suami saya seorang TNI, jadi kami harus mutasi kembali ke Jakarta. Jadi kami pun pindahlah ke Jakarta. Saya sourcing nih, cari sekolah yang bisa seperti yang saya mau, meningkatkan potensi anak, karakter anak saya. Dapatlah saya Sabit, karena saya lihat kan dari internet, media sosialnya, oh ini sepertinya bagus buat anak saya. Masuklah saya ke sini. Itu kelas 4 semester 2. Saya pindah ke sini. Di sini saya sampai di situ saya juga belum ngerti kalau anak saya itu punya kelainan, misalnya ada apa gitu kan. Dan bahkan waktu di kelas SD kelas 2 itu sempat di tes IQ, anak saya superior, cerdas, gak ada masalah. Jadi saya berpikir oh ini memang sekolahnya yang bermasalah, saya pikirkan. Nah kemudian setelah pindah ke Sabit ini, ternyata di sini ada tes yang namanya reguler dan untuk anak inklusi. Di situ saya pun belum paham. Waktu setelah dites sama tim Sabit untuk inklusi, ternyata Rizky sebagai anak yang inklusi. Di situ saya berpikir, oh inklusi mah biasa, mungkin karena anak saya lambat, karena dia udah kelas 4 belum bisa membaca lancar, dan dia juga belum bisa, anak saya kan orangnya rendah diri, kurang percaya diri, itu malu banget. Jadi oh ya sudah, mungkin karena pemikiran orang Sabit begini, saya pikir ya udah saya jalanin aja. Nah pas ketika kelas 5 SD, di situ saya baru sadar, dan teman-teman bilang kita ini sudah persiapan mau kelas 6, mau UN, ujian nasional. Kita itu inklusi nggak ada ini loh, SKUN, nggak ada ujian nasional. Saya mulai berpikir, oh ternyata anakku inklusi itu begini ya. Oh rupanya saya baru sadar.
oh kenapa aku nggak reguler aja, wah nyesel nih sama Bu Ajeng, kenapa anak saya diinklusikan, saya pikirkan. Akhirnya saya nggak percaya, saya tanya Bu Ajeng, Bu Ajeng apa betul kalau inklusi betul Bunda nggak ada ujian nasional? Loh, terus jadi ujiannya apa? Ujian dari sekolah tetapi dari negara juga, dari dinas pendidikan, tetapi khusus inklusi. Wah kata saya, nggak iya nih, saya cari second opinion kan. Saya terus terang saya waktu itu nggak percaya sama Sabit. Oh ini Sabit bisa-bisanya aja nih mau bilangin anak saya inklusi gini-gini gitu. Akhirnya saya asesmen ke psikolog. Terus saya datang ke sekolah, saya tes anak saya, ternyata benar. Anak saya itu termasuk dalam global developmental delay yang di bidang kognitif benda-benda. Jadi dia mungkin lambat dalam belajarnya, lambat dalam soft copy-nya lemah, tidak seperti anak lainnya mungkin. Kalau yang lainnya kan bisa menghafal dalam waktu sebentar 1 sampai 5 itu bisa cepat, tapi anak saya cuma 1 sampai 2 seperti itu. Di situ saya sama suami terus terang ya, setelah tahu itu saya sedih sekali sebagai orang tua mempunyai seorang anak inklusi yang apa berbeda dari yang lain. Itu saya belum siap untuk terima itu kan. Tapi dengan sendirinya saya berpikir, ya Allah, aku percaya kalau Allah berikan ini kepada kami, berarti Allah tuh yakin kalau kami itu mampu, kami bisa berarti menghadapi ini semua. Insya Allah kita bekerja sama, sepakat bersama suami dan anak saya si kakak untuk membantu si adik tadi supaya bisa, walaupun dia berbeda dari yang lain tetapi dia bisa seperti orang lainnya. Jadi mulai dari itu kita langkah pertama yang kami ambil yaitu kami dekatkan diri dulu anak kami itu kepada Allah, karena kembali lagi pada Allah ya, Allah yang menciptakan semuanya. Kenapa anak kami bisa seperti itu karena Allah juga, dan kenapa bisa begitu itu juga semua kembali lagi kepada Allah. Jadi kami dekatkan anak kami dengan lebih dekat lagi pada Allah, yaitu seperti diajak sholat, beribadah, dikenalkan lebih dekat lagi sama Allah, baik itu sunnah-sunnahnya, yang wajibnya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini anak saya kalau sholat pun tidak usah diingati lagi, dia sudah tahu waktunya itu sholat, tidak perlu dikasih tahu lagi itu dari sunnahnya, puasa dan ngajinya. Itu saya perkenalkan yang langkah awal kami. Kemudian yang kedua dengan sendirinya mungkin karena berkat ridho dari Allah tadi, karena kita mendekatkan diri anak kita tadi sama Allah, jadi dengan sendirinya mungkin ada cahaya sedini dari Allah mungkin untuk anak saya, dan kami pun diberikan kekuatan untuk ikhlas menerima anak saya. Jadi seiring waktu berjalan menginjak pada kelas 5 ini, perkembangan dari Sabit ikan banyak sekali kegiatan yang luar biasa ya, menurut saya keren sekali, karena saya tahunya setelah saya masuk SMP, oh ternyata Sabit itu luar biasa, keren sekali. Jadi dengan macam kegiatan yang diadakan dari Sabit ini seperti ada bakat dan minat, nah di situ kami motivasi anak kami tahu kekurangan dia, kami ikhlas, kami redo, oh inilah anak itu, inilah rezeki yang diberikan kami, berarti kami harus gali anak kami bagaimana supaya dia bisa seperti yang lain. Jadi kami dukung dia. Adik mau apa? Adik mau ikut memanah, kami masukkan memanah. Adik mau ikut robotik, kami ikutkan robotik. Adik pengen ikut karate, kami masukkan karate. Pokoknya apa yang dia inginkan. Terus di sini kan juga ada bakat minat ya Bunda, setiap hari Kamis kami masukkan. Dia senang sekali. Seperti jika bikin apa gitu, kerajinan apa, dia senang sekali. Oh berarti anak saya di sini bakatnya, ya udah kami kembangkan terus, motivasi. Kebetulan tadi yang dibilang Bu Ajeng kan anak saya si kakaknya kan suka dari, dia juga main biola, apa kita kenapa jadi dekatkan sama si adik. Setiap kakaknya lomba kami ajak dia supaya dia melihat itu dek gitu dek, jadi dia oh dia sering melihat dan dia sering menyaksikan. Nah sekarang setelah semester kelas 6 ini, terus seiring waktu berjalan Bunda di Sabit terus terang grafiknya semakin naik anak saya, karena mungkin di sini potensi anak tuh dihargai dan karakter anak kita tuh jadi tergali ya, potensi-potensi yang tadinya tidak ada kok kelihatan, jadinya semakin kelihatan kesininya. Jadi saya semakin yakin gitu dengan Sabit, bukan karena di sini ada orang Sabit saya jadi begini ya Bunda ya, jujur ini saya dari hati saya yang paling dalam. Kemudian jadi setelah kelas 6 ini kebetulan karena ada pandemi ini pula, jadi kita kan belajarnya daring, banyak di rumah. Di sini semakin kami rasakan ternyata dampak dari corona ini tidak hanya negatif yang kita rasakan, tapi banyak sekali
dampak positif yang bisa kami rasakan. Yang pertama, kami jadi lebih dekat sama anak, jadi tahu perkembangannya lebih dekat. Intinya setelah kami pahami bahwa kita itu harus terjun langsung sama anak kita. Jangan kita tidak peduli, jangan sampai kita tidak mau tahu tentang anak kita. Karena sekolah itu pada dasarnya hanya cuma sekedar sebagian kecil untuk anak kita, tapi semuanya kembali sama kita orang tua itu kembali. Jadi setelah kelas 6 ini pelajaran daring, anak saya tahap demi tahap belajar. Dan kegiatan dari Sabit ini pun banyak. Ada salah satunya, contoh misalnya disuruh anak-anak kalian harus bikin puisi. Wah, dia tuh antusias sekali anak saya. Nah, puisi mak, ya udah kamu puisi. Karena sering lihat kakaknya puisi, dia sendiri tanpa kita ajari dia sudah bisa. Ini gini dia dibikin video. Jadi berkat dari pelajaran daring ini sebenarnya bukan hanya untuk anak saya aja. Jadi saya juga jadi belajar. Bagaimana sih cara gini? Kakaknya juga begitu, bikin video segala macam. Jadi pokoknya banyak positifnya ya Bunda. Tadinya saya mikir, oh ini anak saya inklusif. Bagaimana sih kalau daring nggak ketemu langsung, gimana caranya sih? Sementara kan kita aja kalau harus bertemu langsung sama gurunya harus gini-gini. Tapi ternyata itu nggak jadi masalah juga Bunda-Bunda ya. Penting kita yang selalu mensupport, mendorong anak kita itu. Jadi bisa juga kita dampingi, kita banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah sebenarnya. Nah, seperti misalnya hal kecil saya ajak dia fun cooking, masak bersama. Dia sukanya apa? Anak saya sukanya masak. Dia sukanya bikin kerajinan kardus. Aduh, rumah saya berantakan kardus semua itu. Dia bikin senjata, bikin mobil-mobil itu dari kardus. Dia lihat dari YouTube, dia buka sendiri, dan itu tanpa bantuan dari kita dia bikin sendiri. Masya Allah. Kemudian dari Sabit sendiri kan ada kegiatan lomba dai. Ayo anak-anak, dibilang sama kakak fasilitator pasinan, kalian lomba dai ya. Dia udah tenang karena dia kan sudah pernah lihat kakaknya. Mama dibikinin dong konsep, aku mau dai. Yakin adik mau dai? Iya mau dai. Ya udah kita bikinin kan konsep. Terus lomba nih ceritanya. Saya pikir kan lombanya hanya peserta para sabit-sabit aja, yang anak-anak sabit gitu. Ternyata lombanya, wah ini udah tingkat nasional. Pesertanya dari Bandung sama dari Makassar, kan kaget juga. Waktu penampilan pertama dai itu dari anak Bandung, itu kita udah wah itu gila, ini anak saya gimana, udah saya ikhlas saja, udah pasrah. Gimana, saya kira Rizky itu dengan melihat penampilan yang pertama dia itu bahkan down, lemah. Ternyata setelah dia melihat penampilan yang pertama itu, dia malah up, malah semangat tinggi, berkobar bahwa dia harus lebih baik dari anak itu. Di sini saya menemukan pribadi baru anak saya. Saya sambil kan menggali, saya ceritanya ini sendiri buat anak saya. Anak saya ternyata berarti dia begini. Kalau dia ini dia semakin meningkat kayak gini. Itu saya pelajari sendiri. Jadi seperti kayak psikolog sendiri ya. Padahal nggak tahu apa-apa ceritanya. Cuma karena kami pelajari, oh kita menemukan ini anak saya. Oh kita temukan, oh berarti kita begini-begini. Oh kita jadi begitu. Kemudian diuji cobalah ceritanya dia dai. Alhamdulillah dia lancar. Saya tuh video Bunda, saya kan saya mau videoin anak saya kan gitu, sampai saya tuh lupa neken rekamannya itu, sambil saya terharu. Masya Allah, ini anak aku bukan ya? Ya Allah, ini Rizky atau bukan ya Allah? Sampai gemeter tangannya. Selesai. Tahu-taunya alhamdulillah dapat juara 3. Masya Allah, kaget sekali kami. Ya Allah, ya Rabbi, anak kami bisa tampil semaksimal mungkin. Bukan masalah menang atau tidaknya, yang penting dia sudah berani untuk tampil. Yang tadinya Rizky dulu tidak tahu apa-apa, yang tadinya Rizky dulu pemalu, minderan, misalnya mama itu berani dia kalau belajar itu. Mungkin karena guru-guru sabitnya pintar juga ya Bunda ya, menarik simpati anak-anak ini nih. Jadi anak kita berantusias, dan mungkin juga karena daring jadi lebih fokus anak saya. Karena kalau di sini mungkin ketemu sama temennya jadinya lalai, jadinya gimana. Jadi tapi intinya kembali lagi pada kita sebenarnya. Selanjutnya ya mungkin perkembangan Rizky menurut saya semakin hari semakin meningkat, semakin baik, walaupun prosesnya sangat panjang untuk sampai ke titik sini ya Bunda-Bunda. Banyak tangisan yang saya rasakan, sedih. Siapa yang tidak sedih ya Bunda, punya anak yang seperti itu. Orang lain udah bisa begini, anak aku belum bisa. Orang lain sudah bisa membaca, anak aku belum bisa. Orang lain bisa begini, kenapa anak aku tidak bisa? Tetapi ternyata saya berpikir,
Tidak semua akademik itu harus prioritas seorang anak untuk bisa mencapai prestasi. Bisa jadi dia jadi pengusaha besar, bisa jadi dia seorang yang terkenal kegiatan apa, karena potensi yang dia ada. Jadi intinya potensi yang ada dalam diri anak kita itu yang harus kita gali. Pokoknya pesan dari saya, Bunda, jangan sedih kalau anak kita itu berbeda dari yang lainnya atau inklusif. Karena setiap anak itu kan berbeda, punya kelebihan sendiri. Dan jangan pula kita bandingkan anak kita dengan satu dengan yang lainnya. Karena setiap anak itu istimewa dengan cara mereka sendiri. Itu aja mungkin Bunda-Bunda pesan dari Mama Rizky. Ya saya seperti Bunda yang lain, saya hanya ibu biasa. Saya juga pendidikannya cuma S1, bukan psikolog, bukan apa. Mungkin intinya hanya satu, kita bersama-sama, berdaya bersama, suami, anak, dan kakak, bagaimana mengangkat anak kita supaya dia bisa seperti orang lain. Dia mampu seperti yang lainnya dengan anak-anak normal yang lainnya. Dan Alhamdulillah, karena kami lihat kemajuan anak saya sudah semakin meningkat, semakin baik, akhirnya kami masukkan anak kami ke generasi Rabani sekarang. SMP IT generasi Rabani. Kami coba apakah anak kami ini mampu atau bisa. Alhamdulillah untuk sudah berapa hari KBM ini dia bisa mengikuti dengan baik dan dia bisa percaya diri untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Ya seiring waktu berjalan tetap kembali lagi kepada orang tua kami yang harus support anak kami, karena yang namanya anak kan kita tahu dia inklusi, tidak sempurna seperti yang lainnya, tapi kita yakin bahwa anak kita itu pasti bisa karena Allah dan juga karena kita sebagai orang tua yang mau support anak kita. Mungkin itu aja Bunda dari saya, pengalaman dari saya, sedikit pengalaman dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.